Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempersembahkan materi kelima dari translation, yaitu translation technique. Nah, kelompok kita ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya, Najma Khansa. Terus ada Nadia Ramadhani. Yang ketiga ada Sri Wahyudi. Nah, apa aja sih yang dibahas dari materi kali ini? Ada 3 nih. Pertama, apa sih yang dimaksud sama translation techniques? Yang kedua, apa aja jenis-jenis translation techniques menurut ahli? Terus yang ketiga, gimana sih contoh penerapan translation techniques dalam teks terjemahan? Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya ya, yang bakalan disampaikan oleh Nadia Ramadhani. Baik, untuk yang pertama, translation technique atau teknik penerjemahan adalah cara yang digunakan penerjemah untuk mengubah teks dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Teknik ini bersifat mikro, artinya hanya fokus pada bagian kecil teks seperti kata, frasa, atau kalimat, bukan pada keseluruhan strategi penerjemahannya. Tujuannya agar pesan tetap tersampaikan dengan baik tanpa menghilangkan gaya atau makna tersembunyi dalam teks. Next. Selanjutnya, background. Penerjemahan ini berperan penting dalam komunikasi lintas bahasa dan budaya. Yang kedua, agar pesan dan source language atau SL sampai ke target language atau TL dengan tepat. Penerjemah ini perlu memilih cara yang sesuai. Selanjutnya, translation teknik membantu penerjemah menyesuaikan makna, gaya, dan konteks. Pemahaman tentang teknik ini penting bagi mahasiswa bahasa agar dapat menghasilkan terjemahan yang akurat dan natural. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Wahyu. Oke, baik, atas kesempatan waktunya Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang example of techniques. Yang pertama itu translation techniques itu menurut para ahli itu ada apa aja sih? Yang pertama tuh borrowing. Penjelasan singkat, mengambil kata dari bahasa sumber tanpa diterjemahkan. Contoh ya, misalkan sushi. Itu terjemahannya tuh tetap sushi. Terus yang kedua, quiz, terjemahan literal sesuai struktur bahasa sasaran. Skyscraper itu yang artinya pencakar langit. Yang ketiga, literal translation, kata demi kata sesuai makna leksikal. Yang contoh nih, she is reading a book. Ya, terus artinya itu dia sedang membaca sebuah buku. Terus yang keempat, adaptation. Penjelasan singkatnya itu menyesuaikan dengan budaya bahasa sasaran. Contohnya baseball, itu artinya bola kasti. Yang kelima, transposition. Penjelasan singkatnya mengubah kategori gramatikal. Contoh, beautiful, yang artinya keindahan. Yang keenam, modulation. Penjelasan singkat mengubah sudut pandang. Contoh, is not difficult, yang artinya itu mudah. Equivalence. Penjelasan singkatnya menggunakan ungkapan yang sepadan. Contoh, break a leg, yang artinya semoga sukses. Yang kedelapan, reduction. Penjelasan singkat mengurangi unsur tanpa menghilangkan makna inti. Contoh, misalkan the American people, berarti artinya itu Amerika, tetap Amerika. Yang kesembilan, amplification. Penjelasan singkatnya menambahkan penjelasan agar lebih jelas. Contoh, Ramadan, berarti artinya bulan puasa umat Islam. Yang ke-10, description. Penjelasan singkatnya mengganti istilah dengan deskripsi. Contoh, misalkan shake, artinya minuman beralkohol khas Jepang dari beras. Oke, dilanjutkan oleh Nazma. Udah ada pengertiannya juga, udah ada example. Sekarang ke goals, apa aja sih tujuannya? Nah, pertama itu memberikan pemahaman tentang konsep dasar translation techniques dalam proses penerjemahan. Dua,
mengidentifikasi berbagai jenis translation techniques menurut Paulina dan juga Albir beserta karakteristiknya. Terus yang ketiga, dorong mahasiswa buat mampu milih teknik penerjemahan yang sesuai dengan konteks, tujuan komunikasi, dan juga kebutuhan audiens. Oke, lanjutnya. Ya, oke, yang terakhir ada bagian kesimpulan. Jadi, apa sih simpulannya? Kalau translation techniques itu adalah langkah mikro yang digunakan penerjemah dalam mengalihkan pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Terus pemilihan teknik juga sangat penting agar terjemahan tetap akurat, natural, serta sesuai dengan konteks dan budaya pembaca. Setiap teknik itu memiliki fungsi yang beda, misalnya dengan minjem istilah, nyesuaiin budaya, dan juga nambah atau ngurangin informasi, hingga mengganti dengan deskripsi atau padanan idiomatik. Nah, oleh karena itu nih, penguasaan berbagai teknik ini bakalan membantu banget buat penerjemahan, ngasilin karya terjemahan yang tidak hanya setia pada makna, tapi juga mudah dipahami dan komunikatif bagi pembaca dan sasaran. Oke, yang terakhir ada pembukaan diskusi. Oke, buat teman-teman atau audiens yang berkenan untuk mendengarkan, silahkan ajukan pertanyaan. Berdasarkan materi yang telah kita sampaikan tadi, kami harap cukup membuat Anda semua paham. Dan ya, sekaligus kami akan tutup presentasi kita. Dengan ini, Terima kasih, oke, Wassalam. kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.